Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma ma ba'd. Para santri-santriku, santriwati dan juga para walinya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya dari bidang kesantrian akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan tentang tata tertib pesantren Ibnu Taimiyah yang nantinya insyaallah ta'ala anak-anak bapak dan antum semua para santri dan santriwati akan masuk ke dalam pesantren setelah kedatangan nanti, tentunya setelah kita melewati masa pandemi ini yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkatnya dan kita dijauhkan darinya. Yang mana ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh para santri sekalian dan juga para santriwati dan juga para wali-wali santri tentang apa yang harus diikuti selama berada di pesantren Ibnu Taimiyah ini. Sebagaimana yang diketahui bahwasannya tidak ada satu tempat di dunia ini kecuali memiliki aturan-aturan. Sampai pun di hutan itu ada aturannya. Aturan di hutan, siapa yang kuat maka dia yang yang berkuasa. Akan tapi kita di setiap lembaga memiliki aturan-aturan agar kita bisa memberikan pendidikan dan arahan-arahan kepada anak didik kita, terutama para santri dan santriwati yang ada di pesantren ini, agar mereka bisa berakhlak mulia, agar mereka bisa berakhlak Qur'ani, agar mereka bisa menjalankan kegiatan-kegiatan di pesantren ini dan juga bersikap di pesantren ini sehingga mereka bisa membawa hal-hal yang positif ketika mereka berada di luar pesantren. Maka penting bagi kita untuk membuat sebuah aturan-aturan yang mana aturan ini tentunya diberikan bukan untuk dalam hal untuk menakut-nakuti, bukan dalam hal untuk menekan, tidak, akan tetapi aturan ini dibuat untuk mendidik para santri dan santriwati kita agar mereka bisa lebih terarah sesuai dengan visi dan misi dan tujuan pesantren dalam mendidik anak-anaknya berada di pesantren sehingga mereka menjadi orang-orang yang baik, berakhlak mulia, menjadi generasi-generasi terbaik.
Para santriwati, santri dan santriwati, begitu juga para wali santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini tentang hal yang perlu diperhatikan ketika berada di pesantren. Tentunya pesantren memiliki aturan berbeda dengan apa yang ada di aturan di rumah. Karena kita mengatur banyak orang, banyak banyak sikap ya yang berbeda-beda, maka kita memiliki aturan-aturan yang satu, yang setiap para santri dan santriwati yang datang ke pesantren ini harus mengikuti dan menjalaninya. Yang perlu diperhatikan oleh para santri dan santriwati sekalian adalah ketika datang ke pesantren ini ada barang-barang yang mereka tidak boleh membawanya. Ya, semua barang-barang yang diperbolehkan itu sudah diatur, ya, sampai barang-barang dari pakaian, kemudian juga barang-barang kebutuhan seperti buku, ya, kemudian juga kebutuhan dari sabun dan lain sebagainya, itu ada aturannya yang nanti insya Allah akan disebarkan kepada wali santri sekalian yang apa saja yang diperbolehkan untuk dibawa dan berapa jumlahnya, ya. Semua ini untuk ya lebih menertibkan ya keberadaan santri yang ada di kamar dan juga agar barang-barang itu tidak berserakan. Maka perlu diatur barang-barang apa saja yang perlu dibawa, ya. Nanti kita akan akan menyebarkan barang-barang apa saja dari pakaian, kemudian embernya, kemudian handuknya dan lain sebagainya. Itu sudah ada aturannya. Kemudian ada barang-barang yang barang tersebut tidak boleh dibawa, ya, terutama barang-barang elektronik. Nah, ini penting ini. Karena barang-barang elektronik ini ya di pesantren ini banyak memakan daya listrik. Ya, kita ketahui ya di sini kita membutuhkan daya listrik yang sangat besar, terutama untuk ya daya lampu, ya, buat pembelajaran anak di kamar atau penerangan anak di kamar dan pembelajaran anak-anak di ruangan-ruangan, ya, di masjid dan kelas-kelas dan lain sebagainya. Maka kita butuh ya agar bagaimana daya listrik ini tidak dipakai berlebihan. Maka untuk barang-barang elektronik yang diperbolehkan untuk dibawa ke pesantren hanya satu saja, yaitu hanya setrikaan, ya, hanya setrika. Adapun barang-barang elektronik yang lainnya tidak diperbolehkan, seperti MP3, MP4, ya, apalagi HP, kemudian komputer, notebook, ya, sampai jam-jam, ya, jam pun hanya jam, ya, jam biasa, bukan jam yang berbentuk di situ ada HP-nya, atau ada kameranya, atau ya ada hubungan dengan seperti misalkan iWatch, ya, ataupun yang ada yang bentuknya sekarang itu bisa dipakai buat telepon dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Ya, barang-barang yang semacam itu yang membawa untuk berkaitan dengan handphone dan lain sebagainya itu tidak diperbolehkan dalam pesantren. Ya, pakailah jam-jam tangan yang biasa-biasa saja, yang pakai batu biasa dan tidak memiliki kelebihan-kelebihan ya dari yang berkaitan dengan handphone dan kamera dan lain sebagainya. Jadi ya barang elektronik hanya setrikaan saja diperbolehkan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ini untuk demi memperdayakan atau untuk lebih memperirit daya listrik yang digunakan di pesantren. Karena kalau misalkan dibebaskan, seperti dulu juga ada dibolehkan untuk membawa semacam dispenser dan lain sebagainya, itu akhirnya ya memperberat daya listrik pesantren sehingga pesantren harus membayar lebih, ya. Ya, maka di sini ya kita digunakan untuk buat orang banyak, maka
yang semacam itu tidak diperbolehkan. Artinya kalaupun mau air panas dan lain sebagainya nanti sudah akan disiapkan di dapur ya untuk kebutuhan air panas dan lain sebagainya. Jadi untuk barang-barang yang dibawa ya perlu diperhatikan ini oleh para wali santri ya, terutama ya barang-barang yang berkaitan dengan elektronik ya, MP3, MP4, HP dan lain sebagainya dengan macam bentuk-bentuknya itu tidak diperkenankan untuk dibawa ke dalam pesantren. Ya kalau misalkan dibawa ya tentunya akan ya dikenakan sanksi. Kemudian hal yang lain yang perlu saya sampaikan di sini adalah berkaitan dengan masalah perizinan. Perizinan ya keluar masuk ke pesantren ya. Jadi ketika Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dan para santri dan santriwati sekalian sudah masuk ke dalam pesantren, maka di pesantren memiliki aturan. Ya, aturan untuk masuk, aturan untuk keluar. Sebagaimana anak Bapak Ibu sekalian masuk ke pesantren ini dengan melalui ya tes, ya tentunya dengan beberapa tes, ya dengan beberapa penyaringan, ya ada yang diterima, ada yang ditolak, ya dan anak Bapak Ibu sekalian ya termasuk yang orang-orang terpilih yang sudah kami terima, ya tentunya ketika berada di pesantren kita juga memiliki aturan ya untuk masalah perizinan. Ya. Perizinan di dalam pesantren ini ada perizinan ada macam-macamnya. Ada perizinan mingguan. Ya, mingguan ini artinya Jumatan karena kita liburnya pada hari Jumat. Ya, ada liburan semesteran. Ini liburan libur panjang setelah ujian atau ya libur libur hari raya. Ya, libur hari raya yang nanti ada aturan-aturan tertentu ya yang ditentukan dalam pesantren. Untuk masalah perizinan, ada perizinan yang namanya perizinan Jumatan atau mingguan ya. Nah, ini untuk perizinan Jumatan ini karena kita ada 2 pesantren putra dan putri ya, maka ya liburnya tidak sama. Setiap Jumat 1 setiap bulannya. Jadi Jumat itu dalam 1 bulan ada yang 5 kali Jumat, ada yang 4. Ya, tapi kita memakai Jumat 1 dan Jumat 3, Jumat 2 dan Jumat 4. Setiap Jumat pertama dan Jumat ketiga dalam setiap bulan itu diberikan izin buat santri-santri putra untuk diperbolehkan keluar ya ke Bogor dan sekitarnya pada hari Jumat. Mulai dari pagi hari sekitar jam 8 sampai jam 5 sore. Ya. Adapun untuk putri setiap minggu atau setiap Jumat kedua dan keempat setiap bulannya. Ya, Jumat ya kedua dan keempat ya setiap bulannya. Ya, adapun minggu kelima atau Jumat kelima itu tidak diperkenankan untuk izin. Artinya setiap santri dari putra dan putri ya setiap di hari Jumat kelima, kalau ada di bulan itu Jumat kelima, maka Jumat itu mereka standby ada di pesantren dan wali-wali santri tidak diperkenankan untuk datang pada hari Jumat tersebut. Ya. Adapun bagaimana proses perizinannya, di situ ada aturan ya izin untuk mingguan. Jadi para santri dan santriwati itu mengajukan perizinan. Ya, mengajukan perizinan pada hari sebelumnya, yaitu pada hari Kamis ya. Kalau misalkan harinya adalah perizinannya anak putra, maka pada Jumat, pada hari Kamis ya, Jumat pertama itu dia mengajukan perizinan ya ditujukan kepada wali kamar atau bagian keamanan di OSPI ya, nanti dibikin jadwal dari jam 2 siang sampai jam 9 malam. Nanti mereka mengajukan izin. Nah, itu nanti ya akan dibuatkan surat izin dan surat izinnya akan ditaruh di pos satpam dan mereka tidak boleh keluar untuk dibawa ya keluar dari ya pesantren kecuali wajib dengan walinya. Nah, ini aturan agak berbeda dengan aturan-aturan sebelumnya. Mulai tahun ini diterapkan setiap santri ya,
Kalau dulu hanya santriwati, sekarang setiap santri dan santriwati itu wajib ya untuk ya keluar dari pesantren. Apabila mereka izin dari pesantren, mereka wajib dengan walinya. Kalau tidak ada wali, maka tidak akan diberikan izin. Ya, maka tidak akan diberikan izin. Kenapa kami mengambil keputusan semacam ini? Karena pembelajaran dari apa yang telah kami ambil dari beberapa waktu yang lalu, jadi banyak santri-santri itu ketika mereka izin dengan tanpa walinya, mereka banyak ya pergi ke tempat-tempat yang dilarang oleh pesantren. Ya, kalau mereka izin dengan walinya, maka walinya lah yang bertanggung jawab ya untuk ya membawa anaknya untuk keluar dari pesantren, tentunya dengan batasan yang ya mereka sudah pahami dan ketahui. Ya, artinya itu semua di bawah tanggung jawab orang tua. Maka tanpa ada wali tidak ada perizinan. Pengambilan surat pada hari Jumat pagi itu diambil dengan walinya. Ada walinya diberikan surat izin, tidak ada walinya maka tidak diberikan surat izin. Begitu juga yang perlu saya ingatkan di sini ya adalah para wali wajib mengambil santrinya atau anaknya ya dan juga mengembalikan ke pesantren bersama dengan walinya. Karena ini juga menjadi catatan dari apa yang pernah kami dapati, wali santri hanya mengambil anaknya kemudian ketika mengembalikan anaknya dibiarkan pulang sendirian. Nah, ini akan kami berikan sanksi ya. Kami akan memberikan sanksi kepada para wali santri ya yang mereka tidak membawa kembali atau tidak mengembalikan kembali anaknya ke pesantren tanpa bimbingan dari walinya. Ya. Jadi untuk perizinan ada perizinan mingguan ya yang tadi dengan saya sampaikan tadi dengan batasan, artinya ada ajuan sebelumnya hari Kamis dari jam 2 sampai jam 21 malam nanti santri itu mengajukan kepada bagian keamanan OSPI. OSPI itu semacam organisasi santri ya, dari bagian keamanan nanti diajukan kepada keamanan bidang kesantrian, nanti akan dibuka surat izin. Nah, wali santri akan mendapatkannya atau bisa mengambilnya esok hari pada hari Jumat yang sudah ditentukan. Jadi perizinan itu hanya diberikan mingguan setiap hari Jumat, mulai pagi dari jam 8 sampai jam 5 sore, jam 8 sampai jam 5 sore. Kemudian saya udah bilang tadi untuk perizinan putra itu Jumat 1 dan Jumat 3, kemudian untuk putri Jumat 2 dan Jumat 4. Kemudian ada perizinan semesteran atau perizinan liburan. Nah, tentunya untuk liburan semesteran ini itu ya akan diberikan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Ya, biasanya setelah pengambilan rapot. Ya, jadi ya santri diperbolehkan untuk dipulangkan setelah mereka ya mengambil rapot, tentunya dijemput oleh walinya, diambil rapot tersebut oleh walinya, kemudian baru ya mereka dibawa untuk pulang. Nah, ini ya para santri akan diatur ya bagaimana mereka untuk pulang ya setiap liburan semesternya. Nanti akan ada aturan-aturannya. Tentunya ya saya ya sebagai bagian kesantrian memohon sekali kepada para wali santri terutama yang baru ini untuk mengingatkan ya untuk ya mengambil santri itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dan membiasakan untuk ya mengambil rapot anaknya masing-masing. Ya. Jangan mengikuti ya kebiasaan-kebiasaan apa yang pernah ada dari para wali santri itu suka izin sebelum waktu. Tidak tahu hasil dari apa yang didapati dari anaknya selama dia belajar selama 6 bulan di pesantren. Ya, dijemput kemudian pulang begitu saja, kemudian nanti ambil rapotnya setelah masa liburan ya selesai. Kemudian ada liburan perizinan, saya katakan tidak masuk di perizinan ya, liburan maksudnya, liburan Idul Lebaran, Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri sudah pasti biasanya liburannya di rumah, karena biasanya kita Idul Fitri liburan itu pulang. Adapun Idul Adha ini biasanya kami libur di pesantren tapi tidak memulangkan santri.
ya beberapa tahun yang berjalan, ini kita sudah setahun atau 2 tahun berjalan, kita meliburkan santri Idul Adha, yaitu tanggal 10, kemudian tanggal 11 dan tanggal 12. Tanggal 13 kami sudah mulai lagi untuk belajar normal seperti biasa. Jadi artinya pada waktu Idul Adha kami biasanya meliburkan santri, tapi semuanya berada di pesantren, tidak dipulangkan. Kecuali kalau misalkan ada keputusan dari pesantren untuk dipulangkan, tapi kami beberapa tahun ini tidak memulangkan santri. Ya, putra ataupun putri semuanya berada di pesantren. Kemudian yang perlu saya ingatkan, ini ada perizinan darurat. Ya, ini perlu diketahui oleh para wali santri sekalian. Perizinan darurat kami ada 3. Ya, perizinan darurat kami itu ada 3. Yang pertama perizinan karena pernikahan. Kemudian yang kedua perizinan karena kematian. Kemudian yang ketiga perizinan karena sakit. Ya, perizinan karena sakit. Perizinan ya untuk pernikahan kami hanya memberikan ya santri diperbolehkan untuk izin ya untuk pernikahan untuk saudara-saudara kandungnya saja. Misalkan ayahnya, kalau misalkan ayahnya mau nikah lagi misalkan, contoh ini ya. Ya, ayahnya nikah lagi karena ibunya sudah meninggal, atau ayahnya ingin nikah yang kedua misalkan. Ini contoh saja. Ya, atau ibunya, ya ibu kandungnya, ayah kandung ya dan ibu kandung ibunya ya, karena bapaknya sudah meninggal kemudian ibunya ingin menikah lagi. Ya, ibu kandung. Kemudian kakak dan adik kandung. Ya, kalau misalkan ada kakak atau adiknya yang kandung nikah duluan misalkan, maka itu hanya sebatas itu saja. Jadi hanya saudara-saudara kandung, bapak kandung, ibu kandung, kakak dan adik kandung. Selainnya tidak boleh. Apakah kakek neneknya yang kawin lagi, atau pamannya, atau siapa, tidak. Kita tidak akan memberikan izin. Kecuali kalau memaksa. Ya. Kalau memaksa kita kasih izin, tapi kita berikan poin pelanggaran. Nah, ini baru akan diterapkan ya tahun ini. Jadi bagi wali santri yang ingin mendapatkan izin dan memaksa, kami akan berikan izin, tapi kami akan memberikan poin. Ya, kami akan memberikan poin pelanggaran. Jadi untuk darurat pernikahan kami hanya memberikan kepada saudara kandung saja. Kemudian kematian. Nah, kematian ini agak luas sedikit. Kita memberikan kepada saudara-saudara kandung ya, terutama kalau misalkan ayahnya meninggal atau ibunya meninggal atau adik atau kakak kandungnya meninggal ya, atau nenek atau kakek kandung dari bapak ibunya meninggal, paman atau bibi kandungnya dari ibu atau bapaknya yang meninggal. Ya, ini kita memberikan keluasan untuk ya kalau misalkan ada yang meninggal. Ya, tentunya masih ada hubungan kekerabatan kandung. Ya. Ya, kalau meninggal kita akan agak luas. Ya, karena mungkin akhir pertemuan. Tentunya ada batasan untuk tidak berlama-lama. Ya, kalau bisa, kalau misalkan tidak kandung, misalkan paman atau bibi, kalau tidak perlu pulang tidak mesti harus pulang. Ya, karena memang kalau misalkan harus pulang karena ini mengganggu pembelajaran. Ya, kami kenapa membatasi macam ini, karena ya agar anak itu lebih maksimal berada di pesantren. Ya. Ini darurat yang kedua, itu masalah kematian. Kemudian yang ketiga adalah darurat karena sakit. Anaknya sakit, santrinya sakit. Ya. Maka untuk yang sakit ini ada prosedur. Ya, prosedur yang perlu dijalani. Kalau misalkan dia sakit, maka dia harus mendapatkan izin dari perawat atau dokter pesantren. Jadi dia harus diperiksa dulu oleh perawat atau dokter pesantren. Kemudian dokter pesantren atau perawat pesantren itu memberikan izin kepada dia ya agar dia ini bisa dipulangkan atau tidak. Ya, kalau bisa diobati di pesantren maka tidak perlu pulang. Tapi kalau misalkan harus pulang, nanti akan dihubungi oleh pihak pesantren untuk anak ini dipulangkan. Ya. Kalau misalkan harus pulang, maka
orang tuanya memaksa, maka harus mendapatkan izin dulu dari pihak kesehatan pesantren, terutama dari perawat ataupun dari dokter pesantren. Nah, ini 3 keadaan darurat ya bagi para santri dan santriwati untuk diberikan izin. Selain dari itu, maka kami tidak memberikan izin kecuali dengan ya kondisi dan keadaan ya yang sudah disepakati oleh pesantren atau dibicarakan oleh pesantren sebelumnya. Misalkan kalau izin umroh dan lain sebagainya, ini untuk sementara waktu kami tidak memberikan izin ini ya, terutama pas waktu hari-hari pembelajaran, di tengah-tengah pembelajaran atau di waktu di sela-sela ujian, ini kami tidak memberikan izin. Makanya kami menghilangkan izin darurat untuk umroh, ini kami tidak memberikan izin kecuali kalau misalkan itu sudah diajukan dalam dibicarakan dengan pihak pesantren ya. Jadi 3 izin darurat ini ya kami akan memberikan kepada para santri untuk mereka bisa mendapatkannya. Ini untuk masalah perizinan ya. Jadi ini yang perlu dipahami. Dan kemudian untuk izin mingguan, dulu kami memberikan izin kepada anak-anak untuk mereka bisa keluar sore hari. Hari Senin dan Selasa itu untuk putra, Rabu dan Kamis itu untuk putri. Untuk tahun ini kami tidak memberikan izin keluar sore, karena sore-sore tersebut akan kami pakai untuk pembelajaran ekstrakurikuler tambahan dari pesantren. Jadi bagaimana kami memberikannya? Kami memberikannya setiap mingguan. Jadi mingguan itu seperti yang saya sampaikan tadi, Jumatan. Jadi setiap hari Jumat pertama, Sabtu pertama ya, dan Minggu pertama, hari Ahad pertama di setiap awal bulan, itu diperbolehkan bagi ya santri untuk bisa keluar ya pada waktu sore harinya. Tentunya juga sama bimbingan wali, harus ada walinya ya, harus ada walinya. Adapun izin ke minimarket pesantren, maka itu akan diawasi ya. Mereka hanya diperbolehkan pada hari Jumat, Sabtu, Ahad ya, pertama, Jumat, Sabtu, Ahad ketiga untuk putra ya, untuk mereka memberi kebutuhan yang ada di minimarket pesantren ya. Minimarket pesantren ini bersambung dengan dengan putra ya. Tentunya mereka tidak perlu dengan wali, mereka hanya diperbolehkan di situ dengan ada pengawasan ya. Adapun yang putri, mereka diperbolehkan dengan pengawasan dan bimbingan walinya ya, bimbingan walinya ya, dari hari Jumat, Sabtu, Ahad ya ke-2 dan Jumat, Sabtu, Ahad ke-4. Nah, itu mereka diperbolehkan untuk belanja di minimarket ya. Tentunya kalau misalkan rencana kami akan membuat minimarket yang ada di Banat, tapi kalau belum ada maka mereka diperbolehkan dengan pengawasan ya, pengawasan bagian keamanan di Banat, untuk mereka bisa keluar tentunya dengan bimbingan, kalau bisa dengan bimbingan para walinya. Ini berkaitan dengan perizinan ya mingguan yang dulunya ya, sebelum tahun ini kami memberikan liburan setiap hari, atau diperbolehkan santri itu keluar setiap hari Senin, Selasa untuk putra, Rabu dan Kamis untuk putri. Tapi mulai tahun ini tidak ada ya, tidak ada perizinan setiap hari Senin, Selasa dan Rabu, Kamis untuk putri ya. Putra dan putri tidak diperbolehkan lagi. Hanya diperbolehkan hari Jumat, Sabtu, Ahad pertama, Jumat, Sabtu, Ahad ketiga itu untuk putra, kemudian Jumat, Sabtu, Ahad kedua, Jumat, Sabtu, Ahad keempat itu untuk putri dengan dibimbing oleh para walinya. Para santriwati dan juga para santri dan santriwati dan juga para wali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu berkaitan dengan masalah perizinan. Kemudian yang ingin saya sampaikan di sini itu yaitu berkaitan dengan masalah poin
Ya, ini masalah poin ya pelanggaran ya yang berkaitan dengan tata tertib ketika santri berada di lingkungan ya pesantren. Maka perlu diketahui oleh para santri dan santriwati sekalian dan juga para wali santri bahwasannya setiap para santri dan santriwati yang berada di pesantren ini itu memiliki aturan ketika mereka melakukan pelanggaran mereka akan diberikan semacam poin. Ya. Nah, ini untuk masalah poin ini terbagi ada jenis pelanggaran, yaitu misalkan jenis pelanggaran ada yang berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban. Kemudian ada jenis pelanggaran yang berkaitan dengan masalah ketertiban khusus, ya. Kemudian ada yang masalah ibadah, ada yang masalah kesopanan, kebersihan, bahasa, ya. Ini dan ini ada pembagiannya juga, ya. Ada yang poinnya kategori poin ringan, ada kategori poin sedang, ada kategori poin berat, ya. Jadi setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh santri, maka mereka akan diberikan poin. Ada poin ringan, yang mana poin ringan itu dimulai dari 5, ya, 10, 20, sampai maksimal 30 atau 40. Setiap mereka melakukan poin ringan, maka mereka akan dicatat poinnya, kemudian langsung akan diberikan sanksi. Ya, sanksinya misalkan seperti kerja bakti, ya, 2 hari, 3 hari, atau 5 hari. Ya. Setelah mereka melakukan sanksi, maka otomatis poin apa yang tertulis oleh mereka dari poin yang ringan itu akan terhapus. Mereka melanggar, ya, dengan poin sekian misalkan. Contoh, di sini ya, keluar pesantren tanpa izin, ya. Ini jenis pelanggarannya tentang keamanan dan ketertiban. Dia akan mendapatkan poin 20. Nah, kemudian nanti akan diberikan tindakan. Ya, langsung diberikan sanksi. Yaitu apa? Sanksinya adalah dia kerja bakti 2 hari. Ya. Kemudian ada misalkan datang terlambat liburan semester, ya, tanpa persetujuan pesantren. Jadi liburan kembalinya terlambat. Di sini poinnya ringan, hanya 10. Nanti, ya, apa tindakannya nanti akan diberikan kerja bakti, ya, sehari, 2 hari, atau 3 hari. Ya. Jadi setiap poin-poin itu ada yang diberikan tindakan langsung, ada yang tidak diberikan tindakan langsung. Untuk poin ringan ini biasanya hampir kebanyakan itu ada tindakan langsungnya. Ya, tindakan langsung kebanyakan itu kita berikan seperti teguran, kemudian kerja bakti, ya, yang hampir kebanyakan kita mengarahkannya kepada sesuatu yang mendidik, yaitu seperti kerja bakti. Atau misalkan kalau misalkan dengan berkaitan dengan bahasa, dia nanti akan menghafal mufrodat, ya, kemudian dia akan berdiri di depan berceramah dengan bahasa Arab, ya, menyampaikan akan keutamaan bahasa Arab. Nah, itu mereka akan diberikan poin, kemudian nanti akan diberikan sanksi. Ketika sanksi itu, ya, sudah diberikan, maka otomatis poinnya akan terhapus. Ya, poinnya akan terhapus. Kemudian adapun dengan kategori sedang, yang itu dimulai dari 50, 60, 70, 80, ya. Ya, itu masih kategori sedang. Itu biasanya mereka akan tertulis poinnya, nanti ada tindakan. Nah, tindakannya biasanya tindakan yang bersifatnya ada tindakan yang mungkin lebih berat dari yang sebelumnya. Kalau misalkan yang sedang hanya kerja bakti sehari 2 hari, kalau ini mungkin bisa sampai 5 hari, 10 hari, ya. Dan poinnya bisa jadi tetap, artinya tidak terhapus, ya. Dia tidak terhapus kecuali nanti setelah pergantian tahun. Ya, jadi untuk kategori poin sedang, ya, dan berat ini perlu diwaspadai oleh para
santri dan santriwati, ya ini poinnya ini sesuatu yang ya bisa bertahan. Dia tidak akan terhapus kecuali setelah setelah pergantian tahun. Setelah kenaikan baru hilang. Kalau yang ringan setelah diberikan sanksi hukuman hilang. Tapi kalau untuk yang sedang tidak, dia bisa bergantian tahun. Kalau bahkan ada di antara sanksi terutama yang berat itu tidak akan bisa hilang. Sampai dia naik kelas itu dia akan tetap dia akan tetap bersama dengan dia poin tersebut. Ya, artinya ini menjadi peringatan dia agar dia jangan macam-macam. Jangan main-main ya dengan pelanggaran apa yang dia lakukan. Ini juga perlu diperhatikan ya. Jadi ya di antara poin-poin tersebut ya ada yang bentuknya ringan, sedang dan juga berat ya. Kemudian ada yang bentuknya ringan ya, yang itu mudah terhapus dengan dia diberikan tindakan langsung, itu akan terhapus. Adapun sedang dan berat itu dia akan bisa jadi tetap dan tidak terhapus ya, kecuali setelah pergantian tahun. Tapi ada juga yang bentuknya itu dia akan menetap selama dia menjadi santri. Ya, misalkan tindakan ya di sini yang berat ini, contoh misalkan memukul dan menganiaya santri lain atau membuli ya, ini membuli santri ya, ini bisa sampai kena 100 ya, ini udah berat ini. Nah, ini poinnya bisa jadi menetap sama dia selama dia jadi di pesantren. Ya, artinya kalau misalkan dia sampai melakukan lagi 100 kemudian di kelas 1 dia melakukan bully, di kelas 2 dia melakukan bully, dia akan bertambah lagi nanti menjadi ya 100 lagi. Ya, maka itu perlu diwaspadai. Ya. Ya, kemudian juga memiliki HP. Ya, ini juga dikenakan sanksi. Ya, ini juga tidak diperbolehkan. Kalau sampai bawa HP, maka apa? Ya, dia akan mendapatkan HP-nya ditahan untuk menjadi milik pesantren ya, dan tidak dikembalikan ya, kemudian dia akan skorsing selama 3 hari, dipulangkan. Ya, dipulangkan ya agar dia bisa mengambil pelajaran dengannya. Jadi ya perlu saya ingatkan lagi untuk masalah membawa HP ini. Jadi dia akan mendapatkan poin dan poinnya itu bisa jadi tidak berubah. Artinya dia akan bertahan selama dia berada di pesantren ya. Kemudian dia akan mendapatkan sanksi ya dengan diskorsing selama 3 hari, artinya dia dipulangkan ya dan dialpakan di kelas. Ya, tidak boleh masuk di pesantren dan dipulangkan. Ya. Kemudian poin tertinggi di pesantren ya, untuk kali ini kami agak sedikit menambah. Kalau dulu 200, sekarang kita menjadi 300 ya, menjadi 300. Kalau misalkan santri sudah maksimal melakukan pelanggaran sampai 300, maka akan langsung dikeluarkan oleh pesantren. Ya, ini tentunya pelanggaran-pelanggaran berat seperti pelanggaran yang berkaitan dengan syariat ya, sampai ya, misalkan berzina dan lain sebagainya, atau melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan kepolisian ya di luar, ataupun pencurian-pencurian yang yang besar dan lain sebagainya. Ya, tentunya dengan melihat kategori-kategorinya, yaitu bisa langsung dikeluarkan oleh pesantren. Walaupun dia melakukan baru pertama kali, tapi kalau itu adalah merupakan sesuatu yang besar ya, seperti berzina, wa nauzubillah, kalau misalkan sampai melakukan homoseks, membawa atau melakukan narkoba, ya menganiaya ustadz dan karyawan, ya tindakan kriminal yang ditangani kepolisian. Nah, ini dia akan mendapatkan poin langsung 300 dan langsung dikeluarkan oleh pesantren. Ini untuk poin-poin pelanggaran. Nah, ini bagaimana Ustadz dengan poin-poin kalau misalkan ada poin-poin penyelamat
Ya, yang dinamakan di pesantren ini kita berikan namanya reward. Nah, reward itu adalah bentuk-bentuk prestasi. Kalau misalkan anak itu mendapatkan dia melakukan sesuatu prestasi-prestasi, nah ini akan menjadi peringan. Artinya akan meringankan beban dia, meringankan hukuman dia. Ya tentunya ya ini dengan melalui hasil rapat di bidang kesantrian. Ya kalau misalkan dia melakukan sebuah kesalahan, ya nanti akan dibawa dalam rapat disidangkan di dalam rapat kesantrian ya dengan melihat prestasi-prestasinya. Misalkan di antara prestasi menjadi pengurus OSPI, artinya menjadi pengurus organisasi santri, menjadi anggota OSPI teladan, prestasi lomba juara 2 tingkat kabupaten, juara 1 tingkat kabupaten, juara 3, ya artinya membawa nama baik pesantren. Ya itu. Kemudian prestasi untuk juara kelas 1, 2 dan 3, juara 1, 2 tingkat nasional, ya atau juara umum atau hafalan, ya memiliki hafalan 5 dan sampai 10 juz atau 30 juz ya di pesantren. Nah, ini adalah merupakan reward yang akan ya bisa mengurangi poin-poin ya yang dapat mengurangi poin-poin pelanggaran dari apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Tentunya melalui hasil sidang ya bidang kesantrian yang nanti akan disampaikan kepada anak tersebut, karena ini kamu nih melanggar ini, tapi karena kamu ya memiliki tabungan, ya karena kamu adalah seorang anggota OSPI, maka akan kamu dapat keringanan seperti ini. Ya, paling akan mendapatkan teguran saja. Ya, tapi kalau misalkan parah, ya kalau misalkan poinnya tidak bisa dihilangkan, tentunya akan diberikan sesuai dengan apa yang ya diberikan dari poin tersebut. Ya, tentunya reward ini bisa mengurangi dari poin-poin pelanggaran yang bersifatnya sedang ya ataupun ringan. Ya, adapun yang berat tentunya ini ya akan ya, kita lihat ya kadar keberatan ya, dari pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut. Ini berkaitan dengan reward ya yang diberikan kepada santri ketika anak itu mendapatkan ya pelanggaran dan bisa mengurangi poin pelanggaran apa yang dilakukan. Kemudian Bapak Ibu sekalian dan para santri dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir yang ingin saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, dan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat-sangat ya perlu diperhatikan sekali, dan kami meminta dukungan dari para wali santri ya untuk memberikan pengawasan yang sangat ketat kepada anak-anaknya dalam menggunakan media sosial dan gadget ini. Ini menjadi musibah terbesar ya, apalagi sekarang kita terpaksa memang dengan keadaan pandemi ini kita kita harus menggunakan alat gadget dan media sosial yang sebenarnya kita tidak mau alat-alat ini dipegang dengan leluasa oleh anak-anak kita, tapi mau tidak mau mereka harus menggunakannya. Tapi ya tentunya nanti setelah selesai masa pandemi ini, kami mengingatkan kepada para santri dan santriwati dan juga kepada para wali santri untuk tidak membebaskan kepada mereka untuk memakai memakai alat ya gadget. Selama kedatangan Bapak Ibu ke pesantren, maka jangan dibiarkan anak itu untuk memegang gadget. Ini tolong diperhatikan sekali. Selama di rumah, kalau misalkan dia pulang karena sakit atau pulang karena hal yang darurat, tolong selama di rumah tidak menggunakan gadget. Begitupun juga selama liburan selama liburan pesantren. Ya, terutama yang perlu diperhatikan karena kami ini berdekatan antara pesantren putra dan putri. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mereka menggunakan alat tersebut. Apakah ada hubungan ya perkenalan dengan anak santriwati
yang santriwati berkenalan dengan anak santri putranya, ya. Ini perlu diperhatikan. Maka kami mengingatkan ya kepada para wali santri untuk sangat-sangat memperhatikan penggunaan gadget dan juga alat media sosial, ya, mulai dari WhatsApp, ya, Instagram, Messengernya, kemudian Facebooknya dan lain sebagainya, untuk memperketat ya perhatian untuk ya selama mereka masih belajar ini untuk diperhatikan. Ya, kami sangat menyayangkan kemarin selama pembelajaran online saja 2 bulan yang lalu, yang kita mulai dari bulan Maret itu sampai bulan Mei itu, ya, wali santri mendapati kiriman-kiriman WhatsApp ya antar santri yang ada itu, wah, naudzubillah, itu subhanallah. Jadi banyak hal-hal kiriman-kiriman yang mereka ya mungkin orang tuanya tidak terlalu perhatian terhadap apa yang ditulis atau yang dikirim oleh anak-anaknya, itu sesuatu yang tidak baik, tidak senonoh. Ya. Maka kini perlu perhatian kepada para wali santri untuk ya alat media sosial itu tidak digunakan kecuali di bawah pengawasan walinya. Ya, untuk selama pembelajaran online ini ya dipakai hanya selama pembelajaran. Misalkan untuk Al-Qur'annya dari habis subuh sampai jam berapa. Kemudian nanti untuk pembelajaran sekolahnya dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian untuk pelajaran Qur'annya habis maghrib, ya. Kemudian setelah itu dipegang oleh orang tuanya. Mau tidak mau memang kita harus lebih ketat ya demi untuk menjaga pergaulan anak-anak kita di dunia maya. Ini pergaulan yang tidak terlihat, bahkan para ulama ya seperti sekelas Syekh ulama Madinah yang saya kenal, Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Badr, itu sampai menangis ya mengingatkan kepada para kepala keluarga, terutama para bapak-bapak, untuk memperhatikan anak-anaknya dalam bergaul, terutama dalam pergaulan dunia maya. Itu beliau sampai menangis karena tidak kelihatan. Mereka berada di kamar sendirian, mereka pakai HP, gak tahu yang dilihat itu apa, gak tahu dengan siapa mereka berkenalan. Ya, dan itu akan menjadi menjadi tanggung jawab kita semua. Maka itu kita perlu perhatikan. Apalagi wanauzubillah kalau misalkan mereka berada di rumah kita, mereka berada di bawah tanggung jawab kita, ya, sehingga mereka tiba-tiba keluar, kita tidak tahu mereka bergaul dengan siapa orang di luar sana. Yang mereka memulainya ketika berada di dalam rumah kita dengan pergaulan-pergaulan yang semacam itu tidak terlihat. Ya, mereka berubah dengan gaya bicaranya, dengan gaya pakaiannya, dengan gaya hidupnya, stylenya dan sebagainya. Maka ya ini kami pesantren membutuhkan dukungan dari para wali santri untuk memberikan perhatian-perhatian yang lebih, terutama dalam penggunaan gadget dan juga media sosial oleh anak-anaknya. Ini ya yang bisa saya sampaikan kepada para santri dan santriwati sekalian dan para wali santri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan insya Allah kita akan mengulang lagi, akan kita sampaikan lagi ketika nanti setelah masa pandemi ini selesai, kemudian kembali lagi ke pesantren, bisa masuk berjumpa tatap muka dengan kami di pesantren. Insya Allah kami akan mengulangi lagi ya penyampaian-penyampaian yang ada dari aturan-aturan pesantren yang lebih jelas lagi. Tentunya nanti akan ada buku-buku dari aturan tata tertib pesantren yang akan dibagikan kepada para wali santri sekalian, yang bisa dibaca dan ditelaah ya selama di rumah, nanti akan diberikan oleh pesantren. Ini yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya, dan juga para santri-santriwati sekalian, para santriwati baru ya, selamat datang di pesantren ya, di kehidupan baru kalian dengan teman-teman yang ada di pesantren ini. Mudah-mudahan kalian ya mendapatkan bimbingan-bimbingan yang terbaik
ya, agar kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, dan juga kalian menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang tua kalian dan juga orang-orang yang ada di sekitar kalian. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.